Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dharma Putri dengan NPM 1024240079. Saya akan menjelaskan tentang obat simpatomimetik dan obat simpatolitik. Obat simpatomimetik. Obat simpatomimetik adalah obat yang meniru efek sistem saraf simpatik yang berfungsi untuk merangsang sistem saraf tersebut. Obat simpatomimetik dapat bekerja secara langsung atau tidak langsung. Secara kimiawi, obat ini merupakan katekolamin atau mirip dengan katekolamin. Fungsi obat simpatomimetik. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti dekompensasi jantung, shock, anafilaksis, bronkospasme, bradikardia pasca henti jantung. Obat simpatomimetik juga dapat digunakan untuk menurunkan berat badan dan mengobati gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD). Mekanisme kerja obat. Obat simpatomimetik atau juga dikenal sebagai obat adrenergik dan amina-adrenergik merupakan senyawa stimulan yang meniru efek agonis endogen sistem saraf simpatik. Contoh dampak simpatomimetik meliputi peningkatan denyut jantung, kekuatan kontraksi jantung, dan tekanan darah. Klasifikasi agonis adrenergik alfa, agonis adrenergik beta, agonis adrenergik alfa beta. Penjelasan 1. Agonis adrenergik alfa atau alfa agonis mengaktifkan reseptor adrenergik alfa yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. 2. Agonis adrenergik beta atau beta agonis mengaktifkan reseptor adrenergik beta yang menyebabkan bronkodilasi atau perluasan bronkus dan meningkatkan detak jantung. 3. Agonis adrenergik alfa beta atau alfa beta agonis mengaktifkan reseptor adrenergik alfa dan beta yang menyebabkan vasokonstriksi dan bronkodilasi. Beberapa contoh obat simpatomimetik. Salah satunya yaitu dopamin, dobupamin, epinefrin, isoprotenerol, dan fentermina. Penggunaan obat simpatomimetik yang berlebihan atau berkepanjangan dapat menimbulkan risiko seperti 1. Toleransi ketergantungan. 2. Masalah kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan aritmia. 3. Masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, paranoia, dan gangguan suasana hati. Baiklah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai obat simpatolitik. Obat simpatolitik adalah jenis obat yang bekerja dengan menghambat sistem saraf simpatik, yang merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatik bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti tekanan darah, detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Fungsi obat simpatolitik. Obat simpatolitik memiliki berbagai fungsi, di antaranya mengobati hipertensi, mencegah infark miokard dan gagal jantung, mengobati penyakit kardiovaskular, dan sebagai obat anti kecemasan. Mekanisme kerja obat. Simpatolitik juga disebut antagonis adrenergik karena melisiskan atau memblokir efek sistem saraf simpatik. Antagonis adrenergik bereaksi dengan reseptor adrenergik spesifik tanpa mengaktifkannya, sehingga mencegah manifestasi khas aktivasi SNS. Obat-obat ini menempati reseptor adrenergik sehingga norepinefrin yang dilepaskan dapat dicegah untuk mengaktifkan reseptor. Obat simpatolitik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme kerja dan efeknya pada tubuh. Berikut adalah beberapa jenis obat simpatolitik. 1. Bloker adrenergik alfa menghambat reseptor adrenergik alfa yang menyebabkan vasodilasi atau perluasan pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. 2. Bloker adrenergik beta menghambat reseptor adrenergik beta yang menyebabkan penurunan detak jantung dan tekanan darah.
3. Adrenergik alfa beta menghambat reseptor adrenergik alfa dan beta yang menyebabkan vasodilasi dan penurunan tekanan darah. 4. Agonis adrenergik alfa 2 mengaktifkan reseptor adrenergik alfa 2 yang menyebabkan penurunan tekanan darah dan detak jantung. 1. Propranolol, golongan beta blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi, angina pectoris, dan aritmia. 2. Atenolol, golongan beta blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina pectoris. 3. Prazosin, golongan alpha blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi dan BPH. 4. Klonidin, alpha 2 agonis, digunakan untuk mengobati hipertensi dan ADHD. 1. Propranolol, golongan beta blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi, angina pectoris, dan aritmia. 2. Atenolol, golongan beta blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina pectoris. 3. Prazosin, golongan alpha blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi dan BPH. 4. Klonidin, alpha 2 agonis, digunakan untuk mengobati hipertensi dan ADHD. Berikut adalah beberapa efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat simpatolitik. 1. Hipotensi atau tekanan darah rendah. 2. Detak jantung lambat. 3. Kelelahan. 4. Kepala pusing. 5. Mual dan muntah. 6. Diare. 7. Konstipasi. 8. Insomnia. 9. Mimpi buruk dan kekeringan mulut. Perhatian khusus untuk pasien dengan riwayat penyakit jantung, pasien dengan riwayat penyakit paru-paru, pasien dengan riwayat penyakit ginjal, dan pasien dengan riwayat penyakit hati. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau terlebih terkurang, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.